Apa? Satu personil Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa? Wah, gokil! Iya, nggak heran sih kalau detasemen tersebut seolah udah menjadi simbol ketangguhan dan kehebatan dari Tentara Nasional Indonesia. Bahkan, kalau Denjaka udah diturunin di medan tempur, udah bisa dipastikan tentara lawan langsung ketar-ketir dibuatnya. Itu semua nggak lepas dari tujuan pembentukannya di 13 November 1984 lalu, yang ditujukan untuk menanggulangi segala bentuk ancaman di laut seperti terorisme maupun sabotase. Denjaka saat itu dibentuk dengan formasi 70 personil dari Batalion Intai Amfibi dan Komando Pasukan Katak. Sebagai pasukan khusus, para prajurit yang bergabung ke detasemen ini tentu nggak sembarangan. Soalnya, para prajurit yang pengen bergabung dengan mereka dituntut untuk punya IQ yang tinggi. Alasannya cukup simpel, sebab pasukan bernama lengkap Detasemen Jala Mangkara ini sering diterjunkan dalam situasi penyusupan di wilayah operasional. Itu artinya mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan cepat, baik dalam hal individu maupun kerja tim. Setelah berhasil keterima masuk tes Denjaka, mereka pun gak serta-merta langsung bisa dikatakan sebagai seorang anggota detasemen khusus tersebut. Tapi, para prajurit terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan. Dalam pendidikan itu, mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di lautan dengan daya tahan tinggi, serta dituntut untuk survive di darat. Gimana? Super keras bukan? Nah, kalau kalian pernah ngeliat video orang diikat lalu dibuang ke laut kayak gini, itu adalah salah satu rangkaian latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka. Hal itu sendiri bertujuan untuk membuat mereka bertahan serta mampu menyelamatkan diri dari situasi tersulit sekalipun. Tapi, rada-rada ngeri juga ya latihannya. Seperti yang udah dibilang tadi, setelah berhasil mengatasi tantangan ombak yang ganas di laut, langkah berikutnya yang harus dilalui oleh calon anggotanya adalah mempertahankan hidup di dalam hutan. Gak kalah kerasnya dengan apa yang harus dihadapi kala sedang berada di tengah samudra. Mereka ini hanya diberi perbekalan garam selama pelatihan, bahkan air minum pun gak disediakan sama sekali. Dengan kata lain, mereka ini diberi tugas untuk survive dan mencari semua kebutuhannya sendiri di dalam hutan. Gak jarang, mereka memutuskan untuk berburu binatang liar, termasuk ular, untuk dijadikan makanan. Namun latihan para calon anggota Denjaka nggak hanya sampai di situ aja. Walaupun terbilang sebagai pasukan yang berasal dari matra laut, ada pula latihan udara yang harus dijalani oleh prajurit. Dalam latihan itu, mereka akan melaksanakan terjun payung dari ketinggian udara. Mereka pun dituntut untuk ngelakuin terjun bebas pada waktu malam hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi mereka dalam segala situasi. Ya, kali aja suatu saat nanti, anggota Denjaka dituntut harus menyusup ke wilayah musuh pada malam hari. Meski telah dibekali berbagai kemampuan luar biasa di udara dan di darat, tapi sejatinya Denjaka ini lebih dikhususkan untuk tugas-tugas maritim. Itu karena pasukan elit ini berada di bawah Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Nah, di Indonesia sendiri masing-masing matra punya pasukan elitnya sendiri. Contohnya, untuk matra udara, ada Komando Pasukan Gerak Cepat atau lebih dikenal dengan istilah Kopasgat. Satuan ini sendiri punya karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh pasukan elit lainnya, yakni kemampuan dalam operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan. Selanjutnya, ada Kopassus alias Komando Pasukan Khusus. Pasukan yang terkenal dengan baret merahnya ini merupakan garda terdepan dalam operasi darat, pengintaian, kontraterorisme, dan pertempuran. Jangan bergerak! Kami dari Pasukan Khusus Republik Indonesia akan membebaskan Anda. Ikuti perintah-perintah kami. Dengan keahlian di berbagai medan serta berbekal keahlian survival yang handal, mereka menjadi kekuatan andalan dalam menjaga integritas wilayah darat. Jadi, kalau dibandingin sih, rasanya mereka ini pada kuat-kuat dengan segala kemampuannya masing-masing. Tapi yang paling sering kedengaran di masyarakat awam sih, soal narasi kalau Denjaka lah yang punya kemampuan paling kuat di antara beberapa pasukan tadi. Soalnya, jika diukur secara tingkat kemampuan, satu personil Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Terpaut cukup jauh dari satu personil Kopassus yang hanya setara dengan 8 tentara biasa.
Wah, 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 emang gokil sih. Kalau udah begitu bisa-bisa ngalahin Navy SEAL yang gak lain adalah pasukan khusus Amerika Serikat dong ya. Tentara elit milik negara Paman Sam itu sendiri emang cukup fokus pada operasi amfibi dan maritim. Ya kurang lebih hampir sama lah dengan Denjaka. Bedanya mereka ini terkadang terlihat lebih keren dengan segala jenis persenjataannya. Ya mungkin karena sering tampil di film-film kali ya. Atau emang sengaja dibuat keren di film buat propaganda gitu. Tapi tenang aja, soalnya Denjaka juga punya persenjataan yang cukup lengkap untuk mengarungi medan pertempuran. Mulai dari pistol mitraliur HK MP5, senapan serbu M4, senapan runduk. Belum lagi kalau ngomongin beberapa senjata buatan karya anak bangsa, seperti pindad PM2, pindad SPR hingga pindad SPG-1. Nah, kalau udah kayak gini, pasti bisa banget buat nyaingin Navy SEAL yang digadang-gadang sebagai pasukan elit terbaik di dunia. Ya, bukan suatu hal yang gak mungkin sih jika pasukan elit kebanggaan kita ini juga bisa bersaing dengan pasukan elit negara lain. Seperti Sayeret Matkal, yang gak lain adalah pasukan elit milik Israel, hingga Komando Special Kraft asal Jerman yang kerap diyakini bakalan menjadi mimpi buruk bagi lawannya, sebab udah sangat terlatih dan juga berpengalaman. Anyway, ketangkasan serta ketangguhan Denjaka sejatinya bukan hanya berada di atas kertas aja, tapi mereka ini seolah membuktikan itu semua lewat berbagai aksi-aksi mereka. Seperti kala memecahkan rekor muri water trapen dengan peserta terbanyak, sekaligus menjadi kado manis perayaan di hari ulang tahun TNI yang ke-77. Tercatat, mereka menurunkan 8.877 anggota dalam waktu 30 menit. Lihat aja tuh, dalam posisi lagi berenang aja, mereka tetap berbaris secara rapi. Bukan cuma itu aja yang dilakuin oleh pasukan ini dalam menyemarakan hari kemerdekaan. Mereka juga acap kali melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Wah, keren-keren ya. Anyway, momen yang gak kalah menakjubkan pun pernah ditunjukkan langsung oleh detasemen yang lekat dengan slogan Satya Wiradharma tersebut kepada Navy SEAL. Kala itu, mereka sedang gabungan dan memulainya semua dengan penyampaian perintah operasi. Nah, yang membuat kagum tentara dari negeri Paman Sam adalah ketika para personil Denjaka biasa melakukan latihan menembak sasaran dalam jarak dekat dan saling berhadap-hadapan menggunakan peluru tajam. Ngeri juga sih, soalnya meleset dikit aja nyawa bisa hilang tuh. Rasanya sih wajar-wajar aja ya kalau para personil detasemen Jala Mangkara bisa seperti itu, soalnya mereka udah terbiasa dengan hal-hal yang berbau ekstrim. Ya, kalau masih nggak percaya, lihat aja tuh gimana mendebarkannya ketika berlatih free escape tanpa bantuan alat sedikit pun. Mereka dengan tangkas berhasil keluar dari kolam yang cukup dalam.